Pemirsa, terima kasih masih bareng saya DK dalam DK Show, dan kita masih ngobrol dengan Pak Roni dan Pak Asman. Pak Roni dan Pak Asman punya mobil impian yang belum kesampaian nggak? Pak Roni, apa yang sampai sekarang pengen banget dimiliki, masih diincer-incer nih? Keinginannya banyak, Pak, tapi kesampaiannya belum. Yang paling nih apa kira-kira? Mungkin kena faktor sejarahnya atau apanya? Banyak yang diinginkan, Pak, sebetulnya, Pak. Tapi memang untuk mencapainya itu sangat sulit, Pak. Butuh mobil idaman saya ya? itu sebetulnya Aston Martin DB6 yang dipakai James Bond 007, Pak. Itu mobil idaman saya. Oh. Tapi untuk mencapainya itu nggak ada di Indonesia, dan di luar juga. Pak Asman mungkin bisa dikasih tahu harganya sekitar berapa? Berapa, Pak Asman? Udah hampir 1, sekian juta US lah. Oh, di atas 1 juta US ya? Di atas 1 juta ya. Saya mending bikin kos-kosan, Pak. Tapi bagi kolektor ya, bagi penggemar, harga kan bukan masalah. Artinya begini, karena itu kan soal kecintaan ya, Pak ya, passion gitu kan. Nah, kalau misalnya barang dari luar nih, kita dapat masukkan ke Indonesia, itu regulasinya bagaimana? Nggak boleh. Sejak tahun 70 tidak berubah untuk mobil lama. Mobil lama. Semua mobil baru, semua jenis. Mobil. Ya, semua mobil. Walaupun misalnya si agen tunggal pemegang mereknya gitu, yang mendatangkan nggak gitu. boleh. Nggak boleh juga. Kalau mobil second hand itu memang nggak boleh, Pak. Second hand komersial boleh. Komersial bangsa truk, apa segala macam dulu kan ada. Bus, tapi kalau itu nggak boleh. Loh, terus bagaimana Bapak bisa mendapatkan mobil impian itu nanti, Pak? Wah, itu harus nelpon James Bond-nya, Pak. Ya, atau saya mesti keluar negeri dulu, Pak. Iya. Tapi gini, kalau mobil James Bond, saya ada satu mobil James Bond. Di Indonesia? Yang pakai Sean Connery. Oh, Sean Connery ya? Sean Connery itu. Yang mobil apa itu, Pak? Sunbeam Alpine. Itu James Bond pertama. Yang silver ya? Iya. Yang dipakai ngebut-ngebutan itu. Iya, iya. Tapi kan ternyata mobil itu tahun 60-an udah ada di Indonesia. Oh. Sunbeam Alpine. Jadi Alpine. mobil yang sama, mobil yang jenisnya, sama, ya, di coupe, tahunnya sama ya? Tahunnya sama persis. Oh, ada juga di Indonesia. Cuman kalau di B4 itu kan terbatas ya, Pak, sangat terbatas itu produksinya. Yang namanya Aston Martin kan sempat vakum. Betul. Ya kan, baru sekarang banyak Aston Martin baru kan. Jadi memang Indonesia ini surga, apalagi dulu anak sekolah dari Amerika boleh pulang bawa mobil tahun 70 kan. Iya benar ya. Nah, semua ada. Tapi kalau mengimport mobil itu ya nggak boleh sampai sekarang. Nah, Pak Roni, PPMK ini kan artinya kan juga mengedukasi anggotanya ya, untuk misalnya bagaimana melakukan perawatan, restorasi, dan seterusnya. Melibatkan pihak-pihak dari mana saja, Pak? Oh iya, tentu, Pak. Jadi memang dulu PPMK ini hobinya itu adalah touring, Pak. Touring dan rally menjelajahi seluruh Indonesia. Gitu. Jadi mobilnya itu asal bisa jalan, layak jalan, itu dianggap oke. Ya. Tapi itu, Pak, dengan perkembangan zaman, lifestyle segala macam, dan kebetulan ada Pak Asman yang selalu bikin pameran-pameran yang bertaraf internasional, akhirnya kita terdorong untuk membangun mobil itu tidak hanya layak jalan, tapi juga mobil itu udah mendekati orisinil dan layak juga untuk di-display untuk dipamerkan, Pak. Layak pamer lah ya? Layak pamer. Showcase, showcar. Showcar, disebutnya kita showcar. Betul. Ada bengkel khususnya nggak sih, khusus mobil-mobil kuno ini? Ya, kita ada khusus mobil-mobil. Dia member juga dong ya? Dia member juga. Member juga, salah satunya Pak Asman juga ada nih di tempatnya Pak Asman aja, nggak usah jauh-jauh nih. Di mana Pak Asman tempatnya? Ada di BSD. Jadi gini, perlu ditekankan, ini bukan hanya sekedar hobi mobil klasik, tapi dampaknya setelah diadakan pameran dan lain-lain, bisnis yang ada di keliling mobil-mobil ini jalan. Satu, restorasi bodi, interior, ya kan, yang macam udah namanya dinamo macet lah apa segala macam, radiator itu semuanya ikut terangkat. Nah, tinggal diseleksi sebetulnya. Ini bukan bengkel biasa. Bengkel biasa itu kena tabrak, cat, ya kan? Tapi ini restorasi, harus di-dismantling, harus sesuai aslinya ya. Sesuai balik aslinya. Nah, ada lagi satu, Pak, bisa dampak turunannya.
bisa Bapak buka untuk biar ini untuk foto-foto selfie. Kan banyak tempat sekarang Instagramable kan? Iya. Nah, udah ada nanti, Pak galerinya. Iya, nanti biar saya kelola Pak nanti. 1 kali foto, ya Goban. 2 kali cepet gitu kan. Nah kita di PPMKI juga Pak, di organisasi kita, di klub-klub kita juga kita membina hubungan sama klub-klub mobil klasik di luar negeri. Di Australia, di Inggris, di negara-negara yang memang produsen mobil atau negara mana saja? Ada yang produsen, ada yang enggak. Kita bahkan sampai dengan sama Taiwan juga bukan produsen, kita juga akrab. Jadi maksudnya kita dengan, di sana juga ada kolektor ya? Ada kolektor. Ya, asosiasi lah, perkumpulannya juga. Nah itu kita membina hubungan relasi terus, sehingga segala macam, misalnya mengenai tadi informasi mengenai cara membangun mobil, ada blueprintnya misalnya, spare part segala macam, kita bisa tukar informasi. Selain daripada tadi kita mau browsing-browsing. Nah ini yang paling susah nih kalau cari under deal nih, spare part ini. Gimana caranya Pak? Harus original kan? Iya. Gini, kalau mobil Amerika semua spare part ada dijual karena udah jadi industri. Artinya industri, mereka sudah menjual part Ford Mustang, Camaro dan lain-lain karena mereka produksinya kan 1, sekian juta ya kan. Di Amerika sendiri masih ada yang tinggal. Tapi bisa dapatkan di Indonesia? Langsung misalnya kalau di Amerika ada Classic Industry, ada Mustang California dan lain-lain, tinggal browsing di eBay, mereka kirim dan lain. Kita pesan boleh masuk ke Indonesia Pak? Boleh ya? Boleh, sekarang lebih gampang. Maksud saya boleh. Dengan adanya PPMKI, hal-hal seperti itu juga diedukasi ya kepada anggota kan? Mungkin ada anggota gini Pak, misalnya saya jadi anggota bukan karena saya membeli, tapi saya dapat warisan gitu kan. Jadi kan pengalaman dan ilmu saya itu masih terbatas gitu kan. Jadi tinggal nanya Pak Roni, Pak Asman. Kita selalu gitu sharing, kita selalu sharing. Jadwal berikut kapan dong? Saya diundang dong. Siapa tahu jadi energi buat bisa jadi kolektor gitu. Oke, kita lanjut sampai berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.